Suamiku pamit pulang ke kampung untuk menjenguk ibunya. Tapi saat aku telepon, dia lupa mematikan telepon itu dan aku mendengar suamiku berkata, "Tunggu saja sampai cek 15 miliar dari ayahnya cair. Akan kutinggalkan istriku yang bodoh itu tanpa apa-apa. Dan kita menikah, lalu besarkan anak ini bersama." Aku syok ternyata. Suamiku bersama sahabatku sendiri yang sedang mengandung anak darinya. Saat itu duniaku seakan hancur. Tapi aku tidak diam, kupastikan mereka akan menyesal dengan pengkhianatan ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana pagi di rumah besar itu terasa begitu hangat dan damai, seolah tidak ada satupun badai yang akan datang menghantam. Cahaya matahari menerobos masuk melalui celah tirai jendela yang sedikit terbuka, menyinari ruang tamu yang tertata rapi dengan perabotan berkelas. Di sana, Farisa sedang sibuk melipat beberapa pakaian milik suaminya, Aldo. Wanita berhijab itu melakukan tugasnya dengan penuh ketelatenan dan kasih sayang. Hari ini Aldo akan berangkat ke kampung halamannya untuk menjenguk ibunya, Ibu Yuli, yang dikabarkan sedang sakit keras. Sebagai istri yang berbakti, Farisa tentu saja merasa cemas dengan kondisi mertuanya itu. Ia sebenarnya ingin ikut, namun Aldo melarangnya dengan alasan perjalanan darat yang akan ditempuh cukup melelahkan dan ia tidak tega melihat Farisa kelelahan, apalagi Farisa baru saja sembuh dari flu ringan. Farisa pun menuruti perkataan suaminya itu, karena ia percaya bahwa Aldo sangat memedulikan kesehatannya. Aldo keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih basah, wajahnya tampak segar namun ada guratan kesedihan yang sepertinya sengaja ia tampilkan. Ia menghampiri Farisa yang sedang memasukkan baju terakhir ke dalam tas jinjing kulit. Farisa menatap suaminya dengan tatapan lembut, ia mengusap lengan Aldo untuk memberikan kekuatan. Ia tahu betapa Aldo sangat menyayangi ibunya, dan kabar sakitnya Ibu Yuli pasti memukul perasaan suaminya. Farisa menyiapkan bekal makanan ringan dan sebotol air mineral, agar Aldo tidak kelaparan di jalan. Ia memastikan dompet, ponsel, dan segala keperluan Aldo sudah aman di dalam tas. Tidak ada sedikit pun rasa curiga di hati Farisa. Baginya, Aldo adalah sosok suami sempurna yang pekerja keras dan penyayang keluarga. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Aldo selalu bersikap manis dan tidak pernah menunjukkan gelagat aneh. Saat berpamitan di teras rumah, Aldo memeluk Farisa dengan erat, seolah berat untuk meninggalkannya barang beberapa hari saja. Ia mencium kening istrinya lama sekali. Aldo berpesan agar Farisa menjaga diri baik-baik di rumah, mengunci pintu gerbang, dan tidak perlu menunggunya jika ia pulang larut malam lusa nanti. Farisa mengangguk patuh, ia menyelipkan sejumlah uang tunai ke dalam saku kemeja Aldo, mengatakan bahwa itu titipan untuk membeli buah tangan atau obat-obatan bagi Ibu Yuli. Aldo tersenyum tipis, mengucapkan terima kasih dengan nada suara yang terdengar tulus, lalu masuk ke dalam mobilnya. Farisa berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan hingga mobil suaminya hilang di tikungan jalan komplek perumahan elit tersebut. Hatinya terasa sepi seketika, namun ia menepis perasaan itu dengan berdoa agar suaminya selamat sampai tujuan dan ibu mertuanya segera diberikan kesembuhan. Jam dinding terus berdetak, mengubah pagi menjadi siang, dan siang merangkak menuju sore. Farisa menghabiskan waktunya dengan membaca buku di ruang keluarga, dan membereskan beberapa tanaman hias di taman belakang. Ketika matahari mulai terbenam, perasaan rindu dan cemas mulai menyelimuti hatinya. Seharusnya, menurut perkiraan waktu, Aldo sudah hampir sampai di kampung halamannya. Farisa memutuskan untuk menghubungi suaminya, sekadar memastikan bahwa Aldo baik-baik saja dan perjalanan lancar tanpa hambatan. Ia mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja kopi, mencari kontak suaminya, dan menekan tombol panggil. Terdengar nada sambung yang cukup lama sebelum akhirnya panggilan itu diangkat. Suara Aldo terdengar agak bising di seberang sana. Napasnya sedikit terengah-engah seolah ia sedang berjalan cepat atau mengangkat sesuatu yang berat. Aldo menjawab sapaan Farisa dengan nada yang sedikit terburu-buru. Ia mengatakan bahwa ia baru saja sampai dan sinyal di sana agak susah, sehingga ia harus segera menutup telepon untuk membantu kerabat yang sedang mengurus Ibu Yuli. Farisa yang pengertian segera mengiyakan, ia tidak ingin mengganggu suaminya yang sedang fokus pada ibunya. Farisa mengucapkan salam penutup dan menunggu Aldo mematikan telepon. Namun, disinilah keanehan itu terjadi. Sambungan telepon itu tidak terputus. Sepertinya Aldo lupa menekan tombol merah, atau layar ponselnya tidak sengaja tersentuh, sehingga panggilan tetap berlangsung tanpa ia sadari. Farisa hendak mematikan panggilan dari sisinya, namun gerakan jarinya terhenti ketika ia mendengar suara kresek-kresek yang diikuti oleh suara pintu mobil yang dibanting. Rupanya Aldo belum sampai di rumah ibunya.
atau mungkin ia sedang berada di tempat lain. Farisa mendekatkan ponselnya ke telinga lagi, rasa penasaran mulai menggelitik hatinya. Ia mendengar langkah kaki yang beradu dengan lantai keramik, bukan suara jalanan tanah atau aspal kampung. Lalu, terdengar suara tawa yang sangat ia kenal. Itu tawa Aldo, tapi bukan tawa sedih atau cemas seperti yang ia tunjukkan tadi pagi. Itu adalah tawa lepas, tawa penuh kemenangan yang terdengar sangat asing dan mengerikan di telinga Farisa saat ini. Jantung Farisa mulai berdegup kencang, firasat buruk menyergapnya seketika. Terdengar suara Aldo berbicara dengan lantang, suaranya begitu jernih seolah ia meletakkan ponselnya di atas meja tepat di depannya. Aldo berkata bahwa akhirnya ia bisa bebas dari akting yang melelahkan seharian ini. Farisa mengernyitkan dahi, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan akting. Namun kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut suaminya bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, menghancurkan seluruh kepercayaan yang telah dibangun Farisa selama ini. Aldo berkata dengan nada meremehkan, menyuruh seseorang untuk bersabar menunggu sampai cek senilai 15 miliar dari ayah Farisa cair. Aldo dengan gamblang mengatakan rencananya untuk meninggalkan Farisa begitu uang itu ada di tangan mereka. Kata-kata, istriku yang bodoh, meluncur mulus dari bibir lelaki yang tadi pagi mencium keningnya dengan mesra. Dada Farisa terasa sesak, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia ingin berteriak, ingin memaki, namun suaranya seolah hilang ditelan rasa syok yang luar biasa. Belum sempat ia mencerna rasa sakit itu, terdengar suara wanita lain menimpali ucapan Aldo. Suara itu begitu akrab, suara yang sering menemani hari-harinya, suara tempat ia mencurahkan isi hati selama ini. Itu suara Naila, sahabat karibnya sendiri. Naila tertawa renyah, membenarkan ucapan Aldo dan menyebut Farisa benar-benar bodoh, karena tidak menyadari apa yang terjadi di belakang punggungnya. Farisa merasa dunianya runtuh seketika. Sahabat yang ia percayai, wanita yang sering ia bantu finansialnya, ternyata adalah ular berbisa yang membelit rumah tangganya. Air mata Farisa mulai menetes deras membasahi pipinya, namun ia menahan isak tangisnya sekuat tenaga agar tidak terdengar. Tangannya yang gemetar dengan cepat menekan tombol rekam di layar ponsel. Ia harus memiliki bukti. Ia harus kuat. Percakapan di seberang sana semakin menyayat hati. Aldo terdengar memanjakan Naila, menanyakan kondisi kandungan wanita itu. Fakta baru ini membuat Farisa mual. Naila hamil anak Aldo. Mereka berdua membicarakan masa depan mereka, tentang rumah mewah yang akan mereka beli, tentang liburan ke luar negeri, dan tentang bagaimana mereka akan membesarkan anak itu bersama menggunakan uang hasil jerih payah ayah Farisa. Mereka merayakan pengkhianatan ini di atas penderitaan Farisa yang mereka anggap bodoh dan naif. Farisa mendengar Aldo berkata bahwa ia muak harus berpura-pura menjadi suami yang alim dan setia di depan Farisa. Ia muak harus mendengarkan ceramah ayah Farisa tentang bisnis dan etika. Aldo mengaku bahwa satu-satunya alasan ia bertahan adalah warisan dan suntikan dana yang dijanjikan ayah Farisa untuk proyek fiktif yang Aldo ajukan. Sementara Naila dengan manja meminta Aldo untuk lebih sering menemaninya, karena ia tidak mau anaknya lahir tanpa ayah yang mendampingi. Naila bahkan mengejek selera berpakaian Farisa yang menurutnya kuno dan membosankan, berbeda dengan dirinya yang selalu tampil memikat di mata Aldo. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah belati yang menancap semakin dalam ke jantung Farisa. Tubuh Farisa merosot ke lantai, bersandar pada sofa ruang tamu yang kini terasa dingin dan asing. Ia memeluk lututnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya masih memegang ponsel yang merekam semua kebusukan itu. Ia mendengar suara denting gelas beradu, mungkin mereka sedang bersulang merayakan rencana jahat mereka. Tidak ada alkohol, mungkin hanya jus atau teh, tapi perayaan itu tetaplah haram di mata Farisa karena dibangun di atas bangkai pernikahannya. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi rasa jijik. Jijik membayangkan tangan Aldo yang menyentuhnya tadi pagi ternyata juga menyentuh Naila. Jijik membayangkan senyum manis Aldo ternyata hanya topeng untuk menutupi keserakahannya. Setelah hampir 10 menit yang menyiksa, percakapan itu mulai mereda. Terdengar suara Aldo yang mengatakan ia harus mematikan ponselnya agar Farisa tidak curiga jika menelepon lagi. Jantung Farisa berdegup kencang, ia segera mematikan fitur perekam tepat sedetik sebelum sambungan telepon terputus dari sana. Layar ponsel menjadi gelap, menyisakan wajah Farisa yang terpantul di sana dengan mata sembab dan tatapan kosong. Keheningan kembali menguasai rumah besar itu, namun kali ini keheningan itu terasa mencekam. Farisa masih duduk di lantai, kakinya terasa lemas untuk berdiri. Ia tidak pernah menyangka drama klise seperti di sinetron akan terjadi dalam hidupnya. Suami dan sahabat, dua orang terdekatnya, bersekongkol untuk menghancurkannya. Namun, di tengah kehancuran itu, sebuah tekad kecil mulai tumbuh di sudut hatinya. Ia tidak akan membiarkan mereka menang.
Ia tidak akan menjadi wanita bodoh seperti yang mereka katakan. Farisa menghabiskan waktu berjam-jam dalam posisi yang sama, membiarkan air matanya mengering di pipi. Rasa sakit yang tadi menghantamnya begitu keras kini perlahan bermetamorfosis menjadi amarah yang dingin dan mematikan. Ia memutar kembali rekaman suara di ponselnya, mendengarkan setiap kata hinaan dan rencana busuk Aldo serta Naila berulang kali. Setiap kali ia mendengarnya, rasa cintanya pada Aldo terkikis habis, digantikan oleh kebencian yang terukur. Ia juga mengingat semua momen kebersamaannya dengan Naila. Bagaimana Naila sering memuji kebaikan hati Farisa, bagaimana Naila sering meminjam uang dengan alasan kebutuhan mendesak, dan bagaimana Naila selalu ada di setiap acara keluarga Farisa. Ternyata semua itu hanyalah strategi untuk mendekati Aldo dan menggerogoti harta Farisa dari dalam. Farisa merasa seperti orang buta yang baru saja disembuhkan penglihatannya, kini segala kejanggalan di masa lalu menjadi masuk akal. Ia bangkit berdiri, membersihkan debu yang menempel di pakaiannya. Langkah pertamanya adalah ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin untuk menghilangkan jejak tangis. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita di cermin itu terlihat rapuh, namun sorot matanya kini tajam setajam elang. Farisa merapikan hijabnya, memastikan tidak ada lagi tanda-tanda kesedihan yang terlihat. Ia harus bermain cantik. Jika ia melabrak mereka sekarang, Aldo pasti akan menyangkal dan memutarbalikkan fakta. Aldo licik, ia bisa saja mengatakan rekaman itu editan atau sekadar candaan. Farisa butuh lebih dari sekadar rekaman suara. Ia butuh kehancuran total mereka, di saat mereka merasa paling tinggi. Langkah selanjutnya, Farisa meraih ponselnya dan menghubungi satu-satunya orang yang memiliki kekuatan mutlak untuk membantunya, ayahnya. Ayah Farisa adalah seorang pengusaha senior yang disegani, seseorang yang sangat protektif terhadap putri semata wayangnya. Saat telepon tersambung, Farisa berusaha mengatur napasnya agar suaranya terdengar stabil. Ia meminta ayahnya untuk datang ke rumah sekarang juga, atau setidaknya bertemu di tempat yang aman, karena ada hal mendesak yang menyangkut hidup dan mati perusahaan serta rumah tangganya. Mendengar nada serius putrinya, sang ayah tanpa banyak tanya langsung menyanggupi untuk datang. Farisa tahu, melibatkan ayahnya adalah langkah besar, karena kemurkaan ayahnya bisa meratakan karir Aldo dalam semalam. Tapi Farisa tidak ingin kehancuran Aldo terjadi dalam semalam. Ia ingin Aldo merasakan terbang tinggi sebelum dihempaskan ke tanah. 1 jam kemudian, ayah Farisa tiba. Di ruang kerja yang kedap suara, Farisa memperdengarkan rekaman itu. Reaksi ayahnya persis seperti dugaan Farisa. Wajah tua itu memerah pada menahan amarah. Tangannya terkepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Beliau hendak langsung menelepon pengacaranya dan polisi untuk menyeret Aldo saat itu juga, namun Farisa menahannya. Dengan tenang, Farisa memaparkan rencananya. Ia meminta ayahnya untuk menahan diri. Ia meminta ayahnya untuk tetap bersikap baik pada Aldo, bahkan berpura-pura bahwa dana 15 miliar itu memang akan segera cair. Farisa menjelaskan bahwa balas dendam terbaik adalah membiarkan Aldo dan Naila menggali kuburan mereka sendiri dengan keserakahan mereka. Sang ayah menatap putrinya dengan pandangan baru, ada rasa bangga bercampur sedih melihat putrinya harus menjadi sekeras ini. Namun akhirnya beliau setuju untuk mengikuti skenario Farisa. Setelah ayahnya pulang, Farisa mulai menyusun strategi detail. Ia membersihkan rumah seolah tidak ada yang terjadi. Ia bahkan memasak makanan kesukaan Aldo, untuk berjaga-jaga jika suaminya pulang lebih cepat atau untuk menyambutnya nanti. Benar saja, 2 hari kemudian Aldo pulang. Suara mobilnya terdengar memasuki garasi. Jantung Farisa berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena adrenalin. Ini adalah babak pertama dari pertunjukannya. Ia harus menjadi aktris terbaik dalam hidupnya sendiri. Farisa berjalan menuju pintu depan, memasang senyum paling manis yang ia miliki. Saat pintu terbuka, sosok Aldo muncul dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Aldo langsung memeluk Farisa, mengeluh betapa lelahnya perjalanan dan betapa sedihnya ia melihat kondisi ibunya. Farisa membalas pelukan itu, meski seluruh sel di tubuhnya berteriak jijik. Ia menahan napas agar tidak mencium aroma parfum wanita lain yang mungkin masih menempel samar di baju Aldo. Dengan nada penuh perhatian, Farisa bertanya tentang kondisi Ibu Yuli. Aldo dengan lancar berbohong, mengarang cerita tentang diagnosa dokter, tentang obat-obatan mahal yang harus ditebus, dan tentang bagaimana ibunya terus menanyakan Farisa. Farisa mengangguk-angguk, berpura-pura simpati, padahal dalam hati ia mencatat setiap kebohongan itu sebagai bahan bakar kebenciannya. Ia bahkan menawarkan diri untuk menjenguk Ibu Yuli minggu depan, yang langsung ditolak halus oleh Aldo dengan alasan dokter menyarankan isolasi dan istirahat total. Malam harinya adalah ujian terberat bagi Farisa. Tidur 1 ranjang dengan pengkhianat.
Aldo tertidur pulas dengan cepat, mungkin lelah setelah menghabiskan waktu bersenang-senang dengan Naila yang ia sebut sebagai menjenguk ibu sakit. Farisa berbaring di sampingnya, menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia mendengar dengkuran halus suaminya, suara yang dulu membuatnya merasa aman, kini terdengar seperti suara monster. Farisa miring ke samping, menatap wajah Aldo dalam kegelapan. Wajah yang terlihat polos saat tidur itu menyimpan sejuta tipu daya. Farisa berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar, menjanjikan bahwa setiap tetes air mata yang ia keluarkan hari ini akan dibayar dengan tetes keringat darah Aldo di masa depan. Keesokan paginya, Farisa memulai aksinya. Saat sarapan, dengan wajah berbinar ia memberitahu Aldo sebuah kabar gembira. Ia mengatakan bahwa ayahnya baru saja menelepon dan memberitahu bahwa proses likuidasi aset untuk dana 15 miliar itu ternyata berjalan lebih cepat dari dugaan. Mata Aldo seketika berbinar, sendok di tangannya sempat terhenti sejenak. Keserakahan terpancar jelas dari sorot matanya, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan senyum syukur. Aldo bertanya dengan antusias kapan uang itu bisa diterima. Farisa menjawab mungkin dalam 1 atau 2 minggu ini, tapi ada beberapa berkas yang harus diurus Aldo terkait pemindahan nama aset agar pajak yang dikenakan lebih rendah. Itu tentu saja bohong. Itu hanya cara Farisa untuk menyibukkan Aldo dan membuatnya merasa kemenangan sudah di depan mata. Aldo tampak sangat bersemangat. Ia bahkan lupa untuk berpura-pura sedih soal ibunya. Ia langsung membicarakan rencana-rencana bisnis palsunya, seolah uang itu sudah ada di tangan. Farisa mendengarkan dengan setia, sesekali memberikan saran yang mendukung, membuat Aldo semakin merasa di atas angin. Di tengah sarapan, ponsel Aldo bergetar. Aldo melirik layar sekilas lalu mematikannya dengan cepat. Farisa tahu itu pasti dari Naila. Dengan nada polos, Farisa bertanya siapa yang menelepon. Aldo menjawab itu hanya rekan kerja yang menanyakan progres proyek. Farisa tersenyum dan mengangguk. Dalam hati ia tertawa. Ia tahu Aldo pasti tidak sabar untuk mengabarkan berita tentang uang 15 miliar itu kepada Naila dan ibunya. Dan itulah yang Farisa inginkan. Semakin tinggi harapan mereka melambung, semakin hancur remuk saat mereka jatuh nanti. Siang harinya, Farisa sengaja pergi keluar rumah dengan alasan belanja bulanan. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi Aldo untuk bebas menelepon komplotannya. Dari aplikasi penyadap yang diam-diam ia instal di ponsel Aldo saat suaminya sedang mandi pagi tadi, Farisa bisa mendengarkan percakapan mereka secara real-time. Benar saja, begitu Farisa keluar pagar, Aldo langsung menghubungi Naila. Suara Aldo terdengar euforia, ia berteriak kegirangan mengabarkan bahwa durian runtuh, itu akan segera datang. Ia menjanjikan Naila sebuah rumah mewah di kawasan elit sebagai hadiah kehamilan. Mendengar itu, Farisa yang sedang menyetir mobilnya hanya tersenyum dingin. Silakan bermimpi, Aldo. Bermimpilah setinggi langit. Gumam Farisa sambil mencengkeram setir mobilnya erat-erat. Rencana balas dendamnya baru saja dimulai, dan ia akan memastikan tidak ada jalan keluar bagi para pengkhianat itu. Kabar mengenai pencairan dana sebesar 15 miliar rupiah itu, bagaikan angin segar yang meniupkan api keserakahan di hati Aldo semakin membara. Sejak Farisa memberitahu berita bohong itu, sikap Aldo berubah drastis menjadi lebih tidak sabaran dan impulsif. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia akan melompat kecil dengan antusiasme yang sulit disembunyikan, berharap itu adalah panggilan dari pihak bank atau notaris. Farisa mengamati perubahan tingkah laku suaminya itu dengan senyum tipis yang penuh arti. Ia melihat bagaimana Aldo mulai sering membuka situs-situs properti mewah dan majalah otomotif kelas atas di tabletnya saat mereka sedang duduk santai di ruang keluarga. Aldo bahkan tidak lagi berusaha menutupi ketertarikannya pada barang-barang mewah yang selama ini berada di luar jangkauan gaji bulanannya. Bagi Farisa, ini adalah tanda bahwa umpan yang ia tebar telah dimakan dengan lahap. Ikan besar itu sudah terkait di kail. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menariknya ke daratan dan membiarkannya menggelepar kehabisan napas. Untuk mempercepat rencananya, Farisa memutuskan untuk menaikkan level permainannya. Ia ingin melihat wajah Naila, wanita yang telah menusuknya dari belakang itu, tepat di hadapannya. Farisa ingin melihat bagaimana kedua pengkhianat itu bersandiwara di depan matanya. Maka, saat makan malam tiba, dengan nada suara yang santai dan wajar, Farisa melontarkan sebuah ide kepada Aldo. Ia mengusulkan untuk mengundang Naila makan malam di rumah mereka lusa nanti. Alasannya sederhana, Farisa mengaku merindukan sahabatnya itu karena sudah lama tidak bertemu dan ingin sekadar bersilaturahmi. Selain itu, Farisa beralasan ingin merayakan kecil-kecilan kabar baik mengenai dana dari ayahnya, meskipun uangnya belum cair, setidaknya mereka bisa berbagi kebahagiaan dengan orang terdekat. Aldo tampak terkejut mendengar usulan itu. Wajahnya sempat menegang sesaat,
matanya bergerak gelisah. Mungkin ia takut sandiwaranya akan terbongkar jika istri dan selingkuhannya berada di satu ruangan. Namun, sifat serakah dan arogansinya dengan cepat mengambil alih. Aldo berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk mempertemukan Naila dengan kemewahan yang sebentar lagi akan menjadi milik mereka. Aldo pun menyetujui ide itu dengan semangat yang dibuat-buat, mengatakan bahwa itu ide yang sangat bagus untuk menjalin tali silaturahmi. Hari makan malam pun tiba. Farisa sibuk di dapur sejak sore, mempersiapkan hidangan istimewa seolah menyambut tamu agung. Ia memasak berbagai menu favorit Naila, sebuah gestur yang dulu ia lakukan karena kasih sayang seorang sahabat, namun kini ia lakukan sebagai bagian dari strategi perang psikologis. Aroma masakan menguar memenuhi seluruh penjuru rumah, menciptakan ilusi kehangatan rumah tangga yang sempurna. Tepat pukul 7 malam, bel rumah berbunyi. Aldo dengan sigap berlari membukakan pintu, tingkahnya seperti remaja yang sedang jatuh cinta, sangat berbeda dengan sikap dingin yang biasa ia tunjukkan pada tamu-tamu Farisa lainnya. Farisa berjalan perlahan dari arah ruang makan, mengatur napas dan ekspresi wajahnya. Saat ia melihat Naila melangkah masuk, hatinya berdesir panas menahan amarah. Naila tampak berdandan maksimal, mengenakan pakaian yang cukup ketat yang berusaha menonjolkan lekuk tubuhnya, namun Farisa bisa melihat dengan jelas ada sedikit perubahan pada bentuk tubuh sahabatnya itu, terutama di bagian perut yang mulai membuncit sedikit meski masih bisa disamarkan. Farisa menyambut Naila dengan pelukan hangat, sebuah pelukan yang bagi Naila mungkin terasa biasa, namun bagi Farisa adalah pelukan perpisahan untuk persahabatan mereka yang telah mati. Naila membalas pelukan itu dengan canggung, matanya melirik ke arah Aldo yang berdiri di belakang Farisa sambil tersenyum nakal. Mereka pikir Farisa tidak melihat kode-kode mata itu, padahal Farisa menangkap semuanya dengan jelas melalui pantulan cermin besar yang tergantung di dinding foyer. Farisa mempersilakan Naila duduk di ruang makan yang sudah ditata rapi. Di atas meja tersaji ayam bakar madu, sop buntut, dan berbagai lauk pauk mewah lainnya. Tidak ada minuman keras di sana, Farisa hanya menyajikan jus jeruk segar dan air mineral dingin, sesuai dengan prinsip hidupnya yang selama ini selalu diejek kuno oleh Naila di belakang punggungnya. Suasana makan malam itu terasa aneh. Aldo berusaha terlalu keras untuk mencairkan suasana dengan lelucon-lelucon garing, sementara Naila tertawa terlalu keras untuk menanggapi lelucon itu. Farisa hanya tersenyum sopan, sesekali menimpali dengan kalimat pendek. Di tengah makan malam, Farisa mulai melancarkan serangannya. Ia menuangkan air mineral ke gelas Naila yang sudah kosong. Dengan tatapan lekat dan senyum yang sulit diartikan, Farisa berkata pelan namun tegas, menyuruh Naila makan yang banyak. Farisa berkomentar bahwa Naila terlihat lebih berisi akhir-akhir ini, pipinya lebih tembam dan auranya berbeda. Farisa sengaja memberi jeda pada kalimatnya, membuat jantung Naila dan Aldo berhenti berdetak sejenak, sebelum melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan bahwa Naila tampak seperti orang yang sedang mengandung kebahagiaan yang besar. Wajah Naila yang tadi merona karena make-up tebal, seketika memucat. Sendok di tangannya berdenting pelan menyentuh piring. Aldo tersedak minumannya sendiri, terbatuk-batuk kecil untuk menutupi kegugupannya. Farisa dengan sigap mengambilkan tisu untuk Aldo, menepuk punggung suaminya dengan, sayang. Ia bertanya dengan nada polos apakah Aldo baik-baik saja, kenapa reaksinya berlebihan sekali hanya karena ia memuji Naila gemukan. Aldo buru-buru menggeleng, mengatakan ia hanya tersedak biasa. Naila yang sudah berhasil menguasai dirinya kembali mencoba tersenyum kaku, mengatakan bahwa mungkin ia memang terlalu banyak makan akhir-akhir ini karena stres pekerjaan. Farisa mengangguk-angguk seolah percaya, namun tatapannya terus terkunci pada mata Naila, seolah sedang menelanjangi jiwa sahabatnya itu. Farisa kemudian bercerita tentang rencana penggunaan uang 15 miliar itu. Ia berkata bahwa ia ingin merenovasi rumah ini, dan mungkin menyumbangkan sebagian besar ke yayasan sosial, karena ia dan Aldo tidak butuh uang sebanyak itu. Mendengar kata, disumbangkan, mata Naila dan Aldo membelalak. Mereka saling pandang dengan panik. Aldo buru-buru menyela, mengatakan bahwa sayang sekali jika disumbangkan, lebih baik diinvestasikan untuk masa depan anak-anak mereka kelak. Farisa tersenyum dalam hati. Pancingannya berhasil. Ketakutan akan kehilangan uang yang belum mereka miliki itu, mulai menggerogoti kewarasan mereka. Malam itu ditutup dengan Naila yang pamit pulang lebih awal dengan alasan tidak enak badan, meninggalkan Farisa yang berdiri di ambang pintu dengan senyum kemenangan. Satu babak telah selesai, dan mental musuh sudah mulai goyah. Setelah malam makan malam yang penuh ketegangan itu, Aldo menjadi semakin obsesif dengan uang. Kalimat Farisa tentang menyumbangkan uang membuat Aldo panik setengah mati. Ia merasa harus segera mengamankan aset atau membuat komitmen finansial yang besar, agar Farisa tidak bisa seenaknya membuang uang tersebut ke yayasan sosial. Dalam pikiran sempit Aldo yang sudah diracuni oleh Naila dan ibunya,
Uang 15 miliar itu adalah hak miliknya sebagai kompensasi atas kesabarannya menghadapi Farisa selama ini. Aldo mulai sering pergi keluar rumah dengan alasan bertemu klien atau survei lokasi proyek, padahal kenyataannya ia sedang berburu rumah mewah bersama Naila. Naila, yang merasa posisinya terancam setelah sindiran Farisa di meja makan, menuntut Aldo untuk segera membelikannya rumah sebagai bukti keseriusan dan jaminan masa depan bagi anak dalam kandungannya. Wanita itu terus merengek dan memanas-manasi Aldo bahwa Farisa bisa saja berubah pikiran kapan saja, jadi mereka harus bertindak cepat. Aldo membawa Naila melihat-lihat sebuah klaster perumahan elit yang baru dibangun di pinggiran kota. Rumah-rumah di sana bergaya klasik modern dengan pilar-pilar tinggi yang megah, persis seperti impian Naila. Mereka berhenti di depan sebuah unit paling besar di pojok jalan, rumah 2 lantai dengan kolam renang pribadi dan taman yang luas. Naila langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia berkeliling ruangan dengan mata berbinar, membayangkan dirinya menjadi nyonya rumah di istana itu, mengadakan pesta-pesta mewah dan memamerkan kekayaannya pada teman-temannya. Ia memeluk lengan Aldo manja, mengatakan bahwa ini adalah rumah impiannya dan ia tidak mau melihat rumah lain lagi. Masalahnya, harga rumah itu sangat fantastis, jauh melebihi tabungan Aldo yang sebenarnya tidak seberapa. Pengembang perumahan menuntut uang muka yang besar dan pelunasan bertahap dalam jangka waktu pendek, jika ingin mendapatkan harga promo spesial. Aldo pusing 7 keliling. Ia tahu uang ayah Farisa belum cair, tapi Naila terus mendesak dan ia sendiri takut kehilangan kesempatan mendapatkan rumah mewah itu. Disinilah peran Farisa kembali bermain. Farisa, yang sudah tahu gerak-gerik suaminya lewat pelacak GPS di mobil dan laporan detektif swasta sewaan ayahnya, mulai memercikan bensin ke dalam api. Saat Aldo pulang dengan wajah kusut, Farisa bertanya dengan nada antusias tentang proyek yang sedang Aldo urus. Farisa berpura-pura mendapat info dari temannya yang bekerja di properti, bahwa harga tanah di daerah klaster yang dikunjungi Aldo itu akan naik drastis bulan depan. Farisa mendorong Aldo untuk berani mengambil keputusan investasi besar selagi ada kesempatan, meyakinkan suaminya bahwa uang 15 miliar itu pasti cair dalam hitungan hari. Kata-kata Farisa seperti mantra yang membius logika Aldo. Dukungan istri sahnya membuat Aldo merasa langkahnya benar dan aman. Namun, Aldo masih butuh uang tunai segera untuk uang muka dan biaya administrasi yang jumlahnya miliaran. Tidak ada bank resmi yang mau meminjamkan uang sebesar itu dalam waktu singkat tanpa proses verifikasi yang rumit dan lama, apalagi dengan riwayat kredit Aldo yang biasa saja. Karena terdesak dan gelap mata, Aldo akhirnya menghubungi kenalan lamanya yang memiliki akses ke pemberi pinjaman non-bank alias rentenir kelas kakap. Mereka bisa mencairkan dana miliaran dalam hitungan jam, asalkan ada jaminan sertifikat properti bernilai tinggi. Aldo teringat pada brankas di ruang kerja Farisa. Di sana tersimpan sertifikat rumah mewah yang mereka tempati saat ini. Rumah itu adalah hadiah pernikahan dari ayah Farisa, namun sertifikatnya masih atas nama ayah Farisa yang dititipkan pada mereka. Aldo, dalam kebodohannya, berpikir bahwa ia bisa meminjam sertifikat itu sebentar, menggadaikannya untuk mendapatkan uang muka rumah Naila, lalu menebusnya kembali minggu depan begitu cek dari ayah Farisa cair. Ia pikir Farisa tidak akan pernah tahu sertifikat itu hilang selama beberapa hari. Pada suatu siang saat Farisa sedang pergi ke acara pengajian rutin, Aldo menyelinap masuk ke ruang kerja. Tangannya gemetar saat memutar kombinasi angka brankas yang pernah ia intip diam-diam. Pintu besi itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Di sana, tergeletak amplop coklat berisi dokumen berharga itu. Aldo mengambilnya dengan napas memburu. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri. Namun ia menepis rasa bersalah itu dengan membayangkan wajah bahagia Naila dan kehidupan mewah yang menantinya. Ia segera membawa sertifikat itu ke kantor notaris rekanan si rentenir. Prosesnya sangat cepat dan tidak berbelit-belit, karena nilai jaminan jauh lebih tinggi dari pinjaman. Aldo menandatangani surat perjanjian hutang dengan bunga yang mencekik leher, tanpa membacanya dengan teliti. Yang ada di kepalanya hanya angka 0 yang berderet di rekeningnya nanti sore. Sore harinya, Aldo pulang dengan wajah berseri-seri. Ia merasa telah melakukan langkah jenius. Uang miliaran rupiah sudah masuk ke rekening pribadinya, dan ia sudah mentransfer uang muka ke pengembang rumah impian Naila. Ia merasa menang. Ia merasa selangkah lebih maju dari Farisa. Saat makan malam, Aldo tampak sangat lahap dan sering tersenyum sendiri. Farisa memperhatikan suaminya dengan tatapan dingin dari balik cangkir tehnya. Farisa tahu persis apa yang telah dilakukan Aldo. Ia tahu sertifikat di brankas itu sudah berpindah tangan. Tapi Aldo tidak tahu satu hal. Sertifikat yang ada di brankas itu adalah duplikat palsu yang sengaja diletakkan Farisa di sana beberapa hari lalu. Sementara sertifikat asli sudah aman tersimpan di deposit box ban milik ayahnya. Aldo baru saja menggadaikan dokumen palsu kepada lintah darat yang terkenal kejam,
dan ia juga baru saja menandatangani kontrak hutang yang sah secara hukum atas nama pribadinya. Aldo merasa di atas angin, ia bahkan mulai berani bersikap sedikit angkuh pada Farisa. Ia menyuruh Farisa untuk lebih hemat belanja bulanan, padahal ia sendiri baru saja menghamburkan uang haram untuk selingkuhannya. Farisa menuruti perintah itu dengan patuh, dalam hati ia menghitung mundur waktu kehancuran suaminya. Malam itu, Aldo tidur dengan nyenyak, memimpikan rumah barunya bersama Naila. Sementara Farisa duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya yang damai dalam ketidaktahuan. Aldo telah menggali lubang yang sangat dalam, dan ia baru saja melompat masuk ke dalamnya dengan sukarela. Farisa berbisik pelan, nikmatilah tidur nyenyakmu yang terakhir, Mas. Karena besok, neraka dunia akan mulai menyapamu. Jebakan gaya hidup telah terkunci sempurna, dan tidak ada kunci cadangan untuk Aldo bisa keluar dari sana. Suasana pagi di kediaman Farisa dan Aldo terasa berbeda dari biasanya. Ada ketegangan yang merayap perlahan di balik dinding-dinding kokoh rumah mewah itu. Hari ini adalah hari kedatangan Ibu Yuli, ibu kandung Aldo, yang sengaja datang dari kampung halaman dengan alasan rindu pada anak dan menantunya, padahal Farisa tahu betul apa motivasi sebenarnya di balik kunjungan mendadak ini. Sejak Aldo memberitahu tentang rencana pencairan dana 15 miliar rupiah dari ayah Farisa, sikap Ibu Yuli berubah 180 derajat. Jika sebelumnya ia selalu beralasan sakit tua dan tidak kuat bepergian jauh, kini wanita parubaya itu tiba-tiba merasa cukup bugar untuk menempuh perjalanan darat berjam-jam menuju kota besar. Farisa menyambut kabar kedatangan mertuanya itu dengan senyum yang sulit diartikan. Ia tahu bahwa lingkaran setan ini semakin lengkap. Semua pemain utama dalam drama pengkhianatan ini akhirnya berkumpul dalam satu panggung, memudahkan Farisa untuk mengawasi dan menghancurkan mereka sekaligus tanpa sisa. Farisa telah mempersiapkan kamar tamu di lantai bawah dengan rapi, mengganti sprei dengan yang baru dan meletakkan vas bunga segar di atas meja nakas. Sebuah penyambutan sempurna dari seorang menantu yang berbakti, peran yang akan terus ia mainkan hingga tirai panggung ditutup dengan tragis. Mobil Aldo memasuki halaman rumah tepat saat matahari mulai tinggi. Farisa berdiri di ambang pintu utama, mengenakan busana muslim yang sopan dan rapi, siap menyambut mertuanya. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah Ibu Yuli dengan gaya yang sedikit berlebihan. Wanita itu mengenakan pakaian terbaiknya, lengkap dengan perhiasan emas yang mencolok di pergelangan tangan dan lehernya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia adalah ibu dari seorang calon miliuner. Wajahnya tampak segar bugar, jauh dari gambaran orang sakit keras yang selama ini digembar-gemborkan Aldo saat meminta izin pulang kampung tempo hari. Farisa melangkah maju, mencium tangan Ibu Yuli dengan takzim. Ibu Yuli menarik tangannya sedikit cepat setelah dicium, lalu matanya langsung menyapu seluruh penjuru rumah Farisa dengan tatapan menilai, seolah ia adalah seorang inspektur bangunan yang sedang mencari celah kesalahan. Tidak ada pelukan hangat atau pertanyaan tulus tentang kabar Farisa. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Ibu Yuli justru komentar pedas, mengenai rumput taman yang menurutnya kurang rapi dan ket pagar yang katanya sudah mulai kusam, padahal Farisa baru saja memanggil tukang kebun profesional minggu lalu. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Aldo tampak sibuk membawakan tas-tas besar milik ibunya, sementara Ibu Yuli berjalan melenggang Mbak Ratu yang sedang meninjau istana barunya. Farisa segera menuju dapur untuk menyiapkan minuman dan camilan. Dari arah ruang keluarga, telinga tajam Farisa menangkap percakapan lirih antara ibu dan anak itu. Ibu Yuli bertanya dengan nada tidak sabar mengenai kepastian uang 15 miliar itu. Ia berbisik agar Aldo memastikan uang itu tidak lari kemana-mana, dan mengingatkan anaknya untuk tidak terlalu memanjakan Farisa. Hati Farisa mendidih mendengar betapa liciknya wanita tua itu. Ternyata buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat manipulatif dan serakah Aldo jelas diwarisi dari ibunya. Farisa menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dadanya, lalu keluar membawa nampan berisi teh hangat dan kue kering. Ia meletakkan nampan itu di meja dengan hati-hati, berusaha bersikap sewajarnya di depan wanita yang ikut andil merusak rumah tangganya. Saat duduk bersama menikmati teh, Ibu Yuli mulai melancarkan serangan verbal halusnya. Ia mulai membanding-bandingkan Farisa dengan Naila, meskipun tidak menyebut nama Naila secara gamblang pada awalnya, namun arah pembicaraannya sangat jelas. Ibu Yuli bercerita tentang anak teman, di kampung yang sangat pandai mengurus suami, pandai memasak, dan yang paling menyakitkan, sangat subur sehingga bisa memberikan cucu laki-laki dengan cepat. Farisa hanya menunduk, berpura-pura menyimak dengan patuh. Ibu Yuli kemudian berkata dengan nada sinis bahwa istri yang baik itu bukan hanya yang punya ayah kaya, tapi yang bisa melayani suami luar dalam dan memberikan keturunan penerus marga. Kalimat itu bagaikan tamparan keras bagi Farisa yang memang belum dikaruniai anak setelah 3 tahun menikah. Namun, Farisa tahu bahwa Naila lah yang dimaksud Ibu Yuli. Ia tahu Ibu Yuli sudah bertemu Naila di kampung saat Aldo pulang kemarin, dan mereka pasti sudah merayakan kehamilan Naila bersama-sama.
Farisa menelan rasa sakit itu bulat-bulat, mengubahnya menjadi bahan bakar untuk rencana balas dendamnya. Puncaknya terjadi ketika Ibu Yuli, yang mungkin terlalu terbawa suasana euforia akan menjadi kaya raya, mulai kehilangan kontrol atas lidahnya. Sambil mengunyah kue kering buatan Farisa, ia berkata bahwa sebentar lagi rumah ini akan ramai dengan suara tangis bayi laki-laki yang gagah, dan Aldo harus menyiapkan kamar khusus yang mewah untuk pewaris tunggalnya itu. Aldo tersedak minumannya mendengar ibunya keceplosan. Mata Aldo melotot memberi kode pada ibunya untuk diam. Farisa, dengan akting kelas Piala Citra, mengerutkan kening dan bertanya polos bayi siapa yang dimaksud ibu. Ia bertanya apakah ada kerabat yang mau melahirkan. Suasana menjadi hening dan canggung seketika. Aldo buru-buru menyela dengan gugup, mengatakan bahwa ibunya hanya berhayal dan berharap Farisa segera hamil anak laki-laki. Ibu Yuli yang menyadari kesalahannya segera tertawa garing, membenarkan ucapan Aldo dengan alasan ia sudah sangat ingin menimang cucu. Farisa mengangguk pelan sambil tersenyum tipis, seolah percaya pada alasan konyol itu, padahal di dalam hatinya ia mencatat poin penting. Mereka sangat yakin anak yang dikandung Naila adalah laki-laki dan mereka sudah merencanakan masa depan anak itu di rumah ini, rumah milik Farisa. Siang harinya, Aldo pamit pergi sebentar dengan alasan ada urusan pekerjaan mendadak. Padahal Farisa tahu Aldo pergi menemui Naila untuk menenangkan wanita itu yang pasti cemburu karena Ibu Yuli menginap di rumah Farisa. Tinggallah Farisa berdua dengan Ibu Yuli. Ibu Yuli, yang merasa lelah setelah perjalanan, meminta tolong Farisa untuk membawakan tas jinjing kecilnya yang tertinggal di mobil ke kamar tamu. Farisa menyanggupi dengan sopan. Saat mengambil tas itu di mobil, Farisa merasakan tas itu cukup berat. Ia membawanya masuk ke kamar tamu. Ibu Yuli sedang berada di kamar mandi. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh Farisa. Rasa penasarannya menuntun tangannya untuk membuka resleting tas tersebut sedikit. Ia tidak berniat mencuri, ia hanya mencari bukti. Dan benar saja, insting seorang istri yang terkhianati memang tajam. Di bagian kantong samping tas yang sedikit terbuka, menyembul secari kertas truk belanja yang belum dibuang. Tangan Farisa gemetar saat menarik kertas itu keluar. Itu adalah struk belanja dari sebuah toko perlengkapan bayi ternama di kota sebelah, tertanggal 2 hari yang lalu, tepat saat Aldo izin pulang kampung. Matanya menyusuri daftar barang yang dibeli, 1 set pakaian bayi laki-laki, alat pompa ASI elektrik merek mahal, bantal menyusui, dan vitamin ibu hamil premium. Total belanjanya mencapai jutaan rupiah. Di bagian bawah struk, terdapat poin loyalitas atas nama member, Aldo. Farisa merasa napasnya tercekat. Jadi, uang yang ia berikan pada Aldo untuk membelikan obat ibunya ternyata digunakan untuk membelikan perlengkapan bayi selingkuhannya. Dan Ibu Yuli, wanita yang katanya sakit keras itu, justru ikut berbelanja memilihkan barang-barang haram tersebut. Farisa segera mengeluarkan ponselnya, memotret struk itu dari berbagai sisi sebagai bukti yang tak terbantahkan. Ia kemudian mengembalikan struk itu ke tempat semula dengan sangat hati-hati, memastikan posisinya persis seperti sedia kala agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat Ibu Yuli keluar dari kamar mandi, Farisa sudah berdiri di dekat jendela, sedang merapikan tirai. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan gejolak amarah yang sedang membakar jiwanya. Ibu Yuli mengucapkan terima kasih dengan nada ketus, lalu menyuruh Farisa keluar, karena ia ingin istirahat. Farisa mengiyakan dan menutup pintu kamar tamu perlahan. Begitu pintu tertutup, Farisa bersandar pada dinding koridor. Air mata kemarahan menetes satu persatu. Ia merasa sangat jijik. Jijik pada Aldo, jijik pada Naila, dan yang paling membuatnya mual adalah kemunafikan Ibu Yuli. Mereka bertiga berkomplot memeras hartanya, menghinanya di belakang punggung, sambil menikmati fasilitas yang ia berikan. Farisa menyeka air matanya kasar. Bukti struk belanja itu akan ia simpan baik-baik di dalam amplop khusus bertuliskan, bukti kehancuran. Amplop itu kini semakin tebal, setebal dosa-dosa mereka. Farisa bersumpah, tidak akan ada ampun bagi mereka. Jika mereka ingin bermain api, Farisa akan memastikan mereka semua terbakar hangus tanpa sisa. Hari ini Ibu Yuli datang membawa kesombongan, tapi nanti ia akan pulang membawa kehinaan yang tak akan terlupakan seumur hidup. Matahari baru saja condong ke barat, namun awan mendung yang menggantung di langit kota seolah mewakili suasana hati para penghuni rumah itu. Setelah menemukan bukti struk belanja perlengkapan bayi, Farisa menyadari bahwa ia tidak bisa hanya diam menunggu tanggal main pencairan dana fiktif itu. Ia harus mempercepat proses kehancuran mental mereka. Ia harus menciptakan keretakan di antara para bersekutu itu. Strategi, pecah belah dan taklukan, adalah langkah terbaik saat ini. Farisa tahu bahwa ikatan antara Aldo, Naila, dan Ibu Yuli bukanlah ikatan cinta yang tulus, melainkan ikatan transaksional yang didasari keserakahan.
Dan ikatan semacam itu sangat rapuh, mudah hancur hanya dengan sedikit guncangan kecurigaan. Farisa memulai langkah pertamanya dengan membeli sebuah kartu perdana baru yang tidak terdaftar atas namanya. Ia memasangnya di ponsel cadangan yang ia sembunyikan di laci dapur. Sasarannya yang pertama adalah Naila. Wanita hamil biasanya memiliki emosi yang tidak stabil dan cenderung mudah curiga. Farisa mengetik sebuah pesan singkat namun mematikan, dikirimkan ke nomor pribadi Naila. Pesan itu berbunyi, "Hati-hati, Mbak. Lelaki yang menjanjikanmu rumah mewah itu sedang bermain api dengan wanita lain selain istrinya. Jangan sampai kamu cuma jadi batu loncatan. Cek siapa yang sering dia telepon tengah malam." Pesan anonim itu dikirim tepat saat Aldo sedang berada di rumah, duduk santai menonton televisi bersama Ibu Yuli. Farisa mengamati dari sudut ruangan, menunggu reaksi berantai yang akan terjadi. Benar saja, tidak sampai 10 menit kemudian, ponsel Aldo bergetar di atas meja. Aldo melirik layar, wajahnya berubah tegang. Ia segera menyambar ponsel itu dan berjalan cepat menuju halaman belakang dengan alasan sinyal buruk. Farisa tahu, Naila pasti sedang meledak di seberang sana, menuntut penjelasan tentang wanita lain yang disebutkan dalam pesan misterius itu. Sementara Aldo sibuk menenangkan Naila yang sedang mengamuk termakan hasutan, Farisa melancarkan serangan keduanya. Kali ini sasarannya adalah hubungan antara Aldo dan Ibu Yuli, serta Naila. Farisa mencetak sebuah brosur yang ia desain sendiri dengan sangat meyakinkan. Brosur itu adalah iklan eksklusif dari Panti Wureda Senja Bahagia, sebuah panti jompo mewah namun terpencil. Di brosur itu, Farisa melingkari beberapa paket hunian dengan spidol merah dan menuliskan catatan kecil di pinggirnya dengan tulisan tangan yang sengaja ia buat mirip dengan tulisan Naila. "Opsi terbaik buat ibu kalau kita pindah rumah baru nanti." Brosur itu kemudian Farisa selipkan dengan rapi di dalam tas kerja Aldo yang tergeletak di ruang tamu, di antara berkas-berkas kantor, namun cukup terlihat jika tas itu dibuka. Farisa tahu kebiasaan Ibu Yuli yang suka lancang memeriksa barang-barang anaknya, apalagi jika menyangkut uang atau aset. Umpan kedua pun dimakan. Sore harinya, saat Aldo sedang mandi, Ibu Yuli iseng membuka tas kerja Aldo, mungkin ingin memastikan apakah berkas pencairan dana 15 miliar sudah siap. Namun, yang ia temukan justru brosur panti jompo tersebut. Farisa yang sedang pura-pura membaca majalah di sofa, seberang bisa melihat wajah Ibu Yuli memerah padam. Tangan wanita tua itu gemetar memegang brosur tersebut. Ia membaca tulisan tangan di pinggirnya dan langsung berkesimpulan bahwa ini adalah ulah Naila. Ibu Yuli, yang selama ini membanggakan Naila sebagai calon menantu idaman, merasa dikhianati. Ia berpikir bahwa Naila ingin membuangnya ke panti jompo begitu mereka mendapatkan uang dan rumah baru. Amarah orang tua yang merasa tidak dihargai adalah hal yang mengerikan. Ibu Yuli meremas brosur itu dan menyimpannya di saku daster batiknya dengan napas memburu, menunggu momen yang tepat untuk melabrak. Malam harinya, suasana makan malam menjadi medan perang dingin. Aldo tampak kusut dan lelah, lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya akibat bertengkar dengan Naila di telepon tadi sore. Ia mencoba bersikap manis pada ibunya, namun Ibu Yuli menanggapi dengan ketus dan tatapan penuh curiga. Aldo bingung, tidak mengerti kenapa ibunya tiba-tiba berubah sikap. Farisa menikmati hidangan makan malamnya dengan tenang, sesekali menawarkan lauk pada mertuanya dengan senyum santun yang justru membuat Ibu Yuli semakin kesal. Ibu Yuli mungkin berpikir Farisa terlalu bodoh untuk mengerti intrik yang terjadi, padahal Farisa adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Ketegangan memuncak ketika ponsel Aldo kembali berbunyi. Kali ini Aldo tidak berani mengangkatnya, ia hanya menatap layar dengan nanar. Nama Naila terpampang jelas di sana. Melihat Aldo ragu mengangkat telepon, Ibu Yuli yang sudah dipenuhi prasangka buruk langsung menyambar, "Angkat saja. Istrimu yang tidak sah itu pasti mau menagih janji membuang ibumu ini ke panti jompo, kan?" Aldo terbelalak kaget, tidak mengerti dari mana ibunya mendapat ide gila itu. "Apa maksud ibu? Siapa yang mau membuang ibu?" tanya Aldo panik. Ibu Yuli melempar brosur panti jompo yang sudah lecek ke wajah Aldo. "Jangan pura-pura bodoh. Aku menemukan ini di tasmu. Tulisan siapa ini kalau bukan perempuan itu? Baru juga hamil anak haram, sudah berani mengatur hidupku," teriak Ibu Yuli histeris. Farisa pura-pura kaget dan menjatuhkan sendoknya, menutup mulut dengan tangan seolah syok mendengar pertengkaran itu. Aldo berusaha membela diri, mengatakan ia tidak tahu menahu soal brosur itu, tapi Ibu Yuli sudah terlanjur sakit hati. Di tengah kekacauan itu, Naila yang tidak sabar karena teleponnya tidak diangkat, terus-menerus menelepon hingga akhirnya Aldo terpaksa mengangkatnya dengan loudspeaker karena tangannya sibuk menahan ibunya yang ingin memukulnya. Suara Naila melengking memenuhi ruang makan. Tanpa basa-basi, Naila langsung berteriak dengan nada mengancam yang sangat jelas.
Heh Aldo, kamu jangan diam saja ya. Kalau kamu tidak mentransfer uang bulanan ekstra malam ini dan menjelaskan siapa wanita selingkuhanmu itu, aku tidak peduli lagi. Kalau besok uang 15 miliar itu tidak cair, aku akan datang ke rumahmu dan membongkar semuanya ke istrimu yang sok suci itu. Biar hancur sekalian. Teriakan Naila menggema, membuat hening seketika. Aldo pucat pasi, darah seolah surut dari wajahnya. Ia menatap horor ke arah Farisa. Ibu Yuli juga terdiam, menyadari bahwa ancaman Naila bisa menggagalkan rencana mereka mendapatkan harta Farisa. Mereka berdua, ibu dan anak yang serakah itu, kini menatap Farisa dengan ketakutan. Mereka takut Farisa mendengar dan memahami ancaman Naila barusan. Farisa, yang sejak tadi sudah mendengar semuanya dengan jelas, memutuskan untuk memberikan satu hoax terakhir malam ini. Ia perlahan berdiri dari kursinya, wajahnya datar tanpa ekspresi, lalu berjalan mendekati Aldo. Ia mengambil ponsel Aldo yang masih tersambung dengan Naila, lalu mematikan panggilan itu dengan tenang. Farisa menatap mata suaminya dalam-dalam dan berkata dengan suara lembut namun menusuk. "Mas, temanmu itu sepertinya sedang banyak masalah ya? Sampai berteriak-teriak soal uang 15 miliar segala. Memangnya dia siapa? Dan kenapa dia terdengar sangat berhak atas uang ayahku?" Pertanyaan itu sederhana, namun mematikan. Aldo gelagapan, lidahnya keluh tak bisa merangkai kata bohong lagi. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ibu Yuli pura-pura batuk keras untuk mengalihkan perhatian. Farisa tersenyum miring, senyum yang membuat bulu kuduk Aldo meremang. Tanpa menunggu jawaban, Farisa berbalik badan dan melangkah menuju kamarnya. "Selesaikan urusanmu dengan teman itu, Mas. Aku tidak suka ada orang luar yang berisik di rumahku. Dan ibu, sebaiknya istirahat, tekanan darah tinggi tidak baik untuk orang tua yang takut masuk panti jompo." Farisa menutup pintu kamarnya dengan tegas. Di balik pintu, ia tertawa kecil. Ia berhasil. Aldo kini terjepit di antara amukan Naila, kemarahan Ibu Yuli, dan kecurigaan Farisa. Besok adalah hari eksekusi, hari di mana Farisa menjanjikan pencairan dana itu. Aldo tidak tahu bahwa yang akan cair besok bukanlah uang, melainkan air mata darah penyesalannya. Sinar matahari pagi itu terasa begitu menyengat, seolah alam semesta pun ikut memanaskan suasana yang akan terjadi hari ini. Aldo bangun lebih pagi dari biasanya, matanya berbinar penuh harap meski lingkaran hitam bekas kurang tidur masih tercetak jelas di wajahnya. Hari ini adalah hari yang ia tunggu-tunggu, hari di mana ia percaya nasibnya akan berubah menjadi miliarder. Ia mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah disetrika licin oleh Farisa, menyisir rambutnya dengan rapi, dan menyemprotkan parfum mahal secara berlebihan. Di depan cermin, Aldo berlatih senyum kemenangan, membayangkan dirinya menandatangani cek senilai 15 miliar rupiah. Sementara itu, Ibu Yuli juga tidak kalah heboh. Wanita parubaya itu mengenakan kebaya modern yang ia beli khusus untuk acara ini, lengkap dengan selendang sutra yang ia pamerkan seolah ia adalah nyonya besar yang akan menerima penghargaan. Farisa memperhatikan semua kesibukan itu dari meja makan dengan ketenangan yang menghanyutkan, seperti permukaan danau yang tenang namun menyimpan pusaran air mematikan di dasarnya. Ia sudah menyiapkan segalanya. Panggung eksekusi telah tertata rapi di kantor ayahnya. Perjalanan menuju kantor ayah Farisa dilakukan dengan 2 mobil terpisah. Aldo bersikeras agar Naila ikut serta. Alasannya kepada Farisa adalah Naila, sebagai sahabat dekat Farisa, bisa menjadi saksi notaris yang netral dan terpercaya. Farisa hanya mengangguk setuju tanpa banyak debat, membuat Aldo merasa rencananya berjalan mulus. Padahal, Farisa ingin Naila ada di sana untuk melihat langsung bagaimana istana pasir yang mereka bangun runtuh seketika. Di dalam mobil Aldo, suasana terasa tegang namun penuh euforia tertahan. Aldo menyetir dengan tangan berkeringat, sementara Ibu Yuli duduk di sebelahnya terus merapalkan doa-doa agar uang itu benar-benar cair tanpa potongan. Naila, yang duduk di kursi belakang karena menjaga kehormatan di depan umum, tak henti-hentinya mengecek riasan wajahnya, memastikan ia tampil cantik saat momen kemenangan nanti. Ia membayangkan setelah tanda tangan ini, Aldo akan langsung membawanya ke showroom mobil mewah. Gedung perkantoran milik ayah Farisa menjulang tinggi di pusat kota, berlapis kaca biru yang memantulkan awan. Memasuki lobi gedung yang megah dengan lantai marmer mengkilap, nyali Aldo sedikit menciut. Ia selalu merasa kecil setiap kali berhadapan dengan mertuanya yang memiliki aura kepemimpinan yang kuat. Namun bayangan angka 15 miliar kembali menguatkan tekadnya. Mereka disambut oleh sekretaris pribadi ayah Farisa yang ramah namun berwajah tegas. Mereka digiring menuju ruang rapat utama di lantai paling atas, ruang rapat VVIP yang biasanya hanya digunakan untuk pertemuan pemegang saham atau penandatanganan kontrak bernilai triliunan. Ruangan itu sangat luas,
didominasi meja kayu mahoni panjang yang mengkilap dan kursi-kursi kulit yang empuk. Pemandangan kota dari balik jendela kaca raksasa terlihat menakjubkan, seolah menawarkan dunia di telapak tangan bagi siapa saja yang berada di ruangan itu. Di ujung meja, ayah Farisa sudah duduk menunggu. Wajahnya tenang, berwibawa, dan tidak terbaca. Ia tidak tersenyum saat menantu dan besannya masuk, hanya mengangguk singkat mempersilakan duduk. Aldo, Ibu Yuli, dan Naila duduk berderet di satu sisi meja, sementara Farisa duduk di sisi lain, tepat di sebelah ayahnya. Posisi duduk ini secara tidak sadar menciptakan jurang pemisah yang jelas antara kita dan mereka. Aldo mencoba berbasa-basi menanyakan kabar mertuanya, namun dijawab dengan dahaman singkat yang membuat nyali Aldo kembali ciut. Seorang notaris dan pengacara perusahaan juga sudah hadir di sana, membuka-buka berkas tebal di hadapan mereka, menambah kesan formal dan serius pada pertemuan itu. Jantung Aldo berdegup kencang. Matanya tak lepas dari tumpukan berkas yang ia yakini berisi surat pemindahan aset dan cek yang dijanjikan. Ibu Yuli meremas tas tangannya dengan gugup, sementara Naila berusaha duduk tegak meski punggungnya mulai pegal karena kehamilannya. Ayah Farisa membuka pertemuan dengan suara baritonnya yang berat. Ia berbicara tentang pentingnya kepercayaan dan integritas dalam mengelola aset keluarga. Kata-kata, kepercayaan, dan integritas, itu diucapkan dengan penekanan khusus, membuat Aldo merasa sedikit tersindir namun ia menepisnya. Sang ayah kemudian menjelaskan prosedur pencairan dana hibah yang rumit, tentang pajak, tentang tanggung jawab pengelolaan, dan tentang komitmen jangka panjang. Aldo mengangguk-angguk antusias, menyetujui semua syarat yang disebutkan tanpa benar-benar mendengarkannya. Yang ada di kepalanya hanya satu, mana kertas yang harus ia tanda tangani agar uang itu pindah ke rekeningnya. Ibu Yuli bahkan sempat menyela dengan pertanyaan lugu tentang apakah uangnya bisa diambil tunai sebagian hari ini juga, yang dijawab dengan tatapan tajam oleh pengacara ayah Farisa. Setelah hampir 1 jam mendengarkan ceramah hukum dan bisnis yang membosankan, momen yang ditunggu akhirnya tiba. Ayah Farisa memberi isyarat pada notaris. Notaris itu menyodorkan sebuah map bludru berwarna biru tua ke hadapan Aldo. Tangan Aldo gemetar saat menerima map itu. Ia membukanya perlahan, mengharapkan melihat lembaran cek atau surat berharga. Namun, map itu kosong. Hanya ada selembar kertas putih polos di dalamnya. Aldo mengernyitkan dahi, bingung. Ia menatap ayah Farisa dengan tatapan bertanya. Ayah Farisa tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Beliau berkata dengan tenang bahwa sebelum dokumen asli diserahkan, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh penerima hibah. Syarat itu adalah verifikasi keharmonisan rumah tangga melalui dokumentasi keluarga. Aldo dan Ibu Yuli saling pandang, bingung. Dokumentasi keluarga? Apakah mereka harus foto bersama? Aldo buru-buru mengangguk, mengatakan ia siap melakukan apa saja. Ia bahkan merangkul bahu ibunya, menunjukkan betapa harmonisnya mereka. Naila di kursi sebelahnya diam, merasa sedikit tersisih dari adegan keluarga bahagia itu. Ayah Farisa kemudian mengambil sebuah remote control kecil di atas meja. Ia menekan satu tombol. Tirai jendela otomatis menutup, membuat ruangan menjadi agak gelap. Layar proyektor besar perlahan turun dari langit-langit ruangan. Aldo tersenyum lebar, mengira mereka akan menonton video kenangan pernikahan atau slide foto masa kecil Farisa sebagai bentuk nostalgia sebelum pemberian warisan. Ia sudah siap memasang wajah terharu. Layar proyektor menyala putih terang, menyilaukan mata sejenak. Kemudian, muncul tampilan visualis audio, gelombang suara yang bergerak-gerak. Tidak ada gambar, hanya suara. Keheningan menyelimuti ruangan rapat itu. Lalu, suara itu terdengar. Suara yang sangat familiar. Suara Aldo. Jernih, keras, dan tanpa distorsi. Tenang saja, sayang. Tunggu cek 15 miliar dari ayah si bodoh itu cair. Aku akan ceraikan dia dan kita nikmati uangnya bertiga dengan anak kita. Wajah Aldo yang tadinya berseri-seri seketika berubah menjadi pucat pasi, seputih kertas di dalam map kosong tadi. Matanya melolot menatap layar proyektor seolah melihat hantu. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Belum sempat ia mencerna apa yang terjadi, suara berikutnya muncul. Suara wanita. Sahabatku itu benar-benar bodoh ya, Mas. Itu suara Naila. Naila yang duduk di kursi rapat itu tersentak kaget. Tangannya refleks menutup mulut, matanya membelalak ngeri menatap Farisa. Lalu terdengar lagi suara tawa mereka berdua, tawa yang mengejek, tawa yang merendahkan, tawa yang saat itu terdengar begitu nikmat bagi mereka namun kini terdengar seperti lonceng kematian. Rekaman itu terus berputar, memutar ulang percakapan menjijikan tentang rencana mereka membesarkan anak haram dengan uang ayah Farisa,
tentang betapa muaknya Aldo pada istrinya, dan tentang betapa naifnya Farisa di mata mereka. Setiap detik rekaman itu berputar, udara di ruangan itu terasa semakin menipis bagi Aldo, Naila, dan Ibu Yuli. Ibu Yuli yang duduk di tengah, tampak seperti orang yang terkena stroke ringan. Wajahnya membeku, napasnya pendek-pendek. Ia menoleh kaku ke arah anaknya, lalu ke arah Naila, lalu ke arah Farisa yang duduk tenang dengan wajah datar tanpa ekspresi. Farisa tidak melihat ke layar, ia menatap lurus ke arah 3 orang di depannya, menikmati setiap gurat ketakutan yang muncul di wajah mereka. Tatapan Farisa dingin, menusuk, dan mematikan. Tidak ada lagi Farisa yang lembut dan penurut. Yang ada di sana adalah seorang wanita yang telah dikhianati, dan kini berdiri sebagai hakim bagi para pengkhianatnya. Rekaman itu berakhir dengan suara klik penutup telepon yang dramatis. Lampu ruangan kembali menyala terang, mengekspos wajah-wajah para pendosa yang kini berkeringat dingin. Keheningan yang terjadi setelahnya jauh lebih mengerikan daripada suara rekaman tadi. Tidak ada yang berani bersuara. Aldo merasa lututnya lemas, ia mencengkeram pegangan kursi agar tidak merosot jatuh. Ia mencoba mencari kata-kata untuk membela diri, tapi otaknya buntu. Fakta itu terpampang terlalu nyata, terlalu telanjang. Ayah Farisa meletakkan remote di atas meja dengan bunyi tak yang cukup keras, membuat mereka bertiga tersentak kaget. Itu adalah palu hakim yang mengetuk dimulainya pengadilan yang sesungguhnya. Suasana di dalam ruang rapat VVIP itu berubah menjadi neraka beku. AC sentral yang dingin tidak mampu mendinginkan keringat sebesar biji jagung yang mengalir di pelipis Aldo. Ia menelan ludah yang terasa seperti pasir berduri di tenggorokannya. Otak liciknya bekerja keras mencari celah, mencari alasan, mencari kambing hitam. Dengan suara yang bergetar hebat, Aldo akhirnya memecah keheningan. Ia berdiri dengan kaki gemetar, menunjuk layar proyektor yang kini kosong. Ia berteriak dengan nada yang dipaksakan tinggi, mengatakan bahwa itu semua bohong. Ia menuduh rekaman itu palsu, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI yang sekarang sedang marak. Ia bersumpah demi nama Tuhan dan demi nyawa ibunya, bahwa ia tidak pernah mengatakan hal sekeji itu. Ia berakting seolah ia adalah korban fitnah yang kejam, berharap ada sedikit keraguan di mata mertuanya. Ibu Yuli yang mendengar pembelaan anaknya, langsung ikut menyambar. Dengan air mata buaya yang tiba-tiba mengalir deras, ia merau mengatakan bahwa anaknya adalah anak soleh yang tidak mungkin berbuat zina atau berniat jahat. Ia bahkan berani menuduh Farisa sengaja membuat rekaman palsu itu, karena cemburu buta, atau karena ingin menguasai harta warisan sendirian, tanpa membagi pada suami. Naila, di sisi lain, memilih untuk diam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi, ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Insting bertahannya mengatakan bahwa situasi ini sudah tidak bisa diselamatkan dengan kata-kata. Farisa mendengarkan semua penyangkalan itu dengan senyum miring yang menghina. Ia tidak terkejut. Ia sudah menduga Aldo akan berlindung di balik alasan teknologi canggih. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Farisa membuka tas kerjanya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dan melemparkannya ke tengah meja, tepat di hadapan Aldo. Amplop itu meluncur mulus di atas permukaan meja yang licin dan berhenti setelah menabrak gelas air minum Aldo. "Ai tidak bisa mencetak foto USG dan chat history dari ponselmu, Mas," ucap Farisa dengan nada datar yang menusuk tulang. Tangan Aldo gemetar hebat saat membuka amplop itu. Isinya berhamburan keluar. Foto-foto USG janin dengan nama pasien, Naila, tercetak jelas di pojok atas. Lengkap dengan tanggal pemeriksaan yang cocok dengan jadwal, dinas luar kota, Aldo. Ada juga tumpukan cetakan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Aldo dan Naila. Percakapan yang berisi kata-kata sayang, rencana pernikahan siri, keluhan tentang Farisa, hingga bukti transfer bulanan yang Aldo kirimkan ke rekening Naila. Lebih parah lagi, ada foto struk belanja perlengkapan bayi yang Farisa temukan di tas Ibu Yuli, lengkap dengan nomor member Aldo. Semua bukti itu tersaji nyata, fisik, dan tak terbantahkan. Penyangkalan Aldo tentang Ai hancur berkeping-keping di hadapan kertas-kertas itu. Aldo terduduk lemas kembali di kursinya. Bahunya merosot, tatapannya kosong menatap foto USG di tangannya. Ia tamat. Ia benar-benar tamat. Ibu Yuli yang melihat bukti struk belanja itu tercekat, wajahnya merah padam karena malu dan takut. Ia sadar kecerobohannya telah menjadi salah satu paku di peti mati anaknya sendiri. Ayah Farisa, yang sejak tadi diam memperhatikan drama penyangkalan itu, akhirnya berdiri. Tubuhnya yang tinggi besar seolah memancarkan aura kemarahan yang tertahan. Dengan suara yang tidak keras namun penuh wibawa, beliau menjatuhkan vonisnya. Beliau menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada uang 15 miliar. Tidak pernah ada, dan tidak akan pernah ada untuk pengkhianat.
Cerita tentang pencairan dana itu hanyalah umpan yang disarankan Farisa untuk memancing keserakahan mereka keluar ke permukaan. Ayah Farisa kemudian menunjuk Aldo dengan telunjuknya. Beliau memecat Aldo dari posisinya di anak perusahaan saat itu juga. Semua fasilitas kantor termasuk mobil, laptop, dan kartu kredit korporat ditarik dan diblokir detik itu juga. Aldo bukan hanya kehilangan calon uang warisan, ia juga kehilangan pekerjaannya, karirnya, dan reputasinya di dunia bisnis karena ayah Farisa akan memastikan nama Aldo masuk dalam daftar hitam di lingkaran bisnisnya. Dan untuk kamu, ayah Farisa beralih menatap Naila. Saya akan pastikan kamu tidak akan pernah bisa bekerja di perusahaan manapun di kota ini. Kamu mengkhianati sahabat yang sudah menganggapmu saudara demi uang receh. Nikmatilah hidupmu dengan pria pengangguran ini. Naila mulai terisak pelan, tangis penyesalan yang terlambat. Namun, mimpi buruk Aldo belum selesai. Saat mendengar kata, tidak ada uang, ingatan Aldo langsung melayang pada hutang miliaran rupiah yang ia buat beberapa hari lalu. Ia meminjam uang pada rentenir dengan jaminan sertifikat palsu, dengan asumsi ia bisa membayarnya hari ini menggunakan uang dari ayah Farisa. Sekarang, sumber uang itu hilang. Itu artinya ia memiliki hutang raksasa yang jatuh tempo sebentar lagi, dengan bunga yang terus berjalan, dan jaminan yang tidak valid. Nyawanya terancam. Wajah Aldo berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia menyadari ia bukan hanya miskin, tapi ia dalam bahaya besar. Aldo tiba-tiba bersimpuh di lantai, merangkak mendekati kaki Farisa. Ia menangis meraung-raung, membuang semua harga dirinya. Ia memohon ampun, mengatakan ia hilaf, ia diguna-guna, ia dihasut setan. Ia bersumpah akan memutuskan Naila saat itu juga dan kembali menjadi suami yang baik. Ia memegang ujung gamis Farisa, menciuminya dengan histeris. Ibu Yuli pun ikut-ikutan menangis, memohon agar besannya tidak sekejam itu, mengingatkan tentang dosa memutus silaturahmi. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus menjijikkan. Farisa menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu. Pria yang dulu ia cintai, pria yang ia percayakan memimpin rumah tangganya, kini tak lebih dari sampah yang mengemis belas kasihan. Dengan gerakan perlahan namun tegas, Farisa menarik ujung gamisnya dari genggaman Aldo, seolah ia baru saja menyentuh kotoran. Ia mundur selangkah, menjaga jarak. Farisa kemudian melepaskan cincin pernikahannya dari jari manisnya. Cincin emas putih bermata berlian yang dulu disematkan Aldo dengan janji setia. Farisa menatap cincin itu sebentar, lalu dengan gerakan melempar yang ringan, ia menjatuhkan cincin itu ke lantai, tepat di depan wajah Aldo yang basah oleh air mata. Denting cincin beradu dengan lantai marmer terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Ambil itu, Mas. Itu satu-satunya harta yang tersisa dari pernikahan kita. Jual cincin itu untuk beli susu anakmu dan Naila. Atau mungkin cukup untuk ongkos pulang kalian naik angkutan umum, karena mobil di bawah sudah disita sopir kantor ayahku. Farisa mengucapkan kalimat itu dengan nada final. Tidak ada getaran kesedihan, hanya ada kelegaan yang luar biasa. Ia merasa beban berat di pundaknya baru saja diangkat. Aldo menatap cincin itu dengan nanar, lalu menatap Farisa yang berdiri tegak laksana menara yang tak tergoyahkan. Petugas keamanan gedung kemudian masuk atas panggilan sekretaris, menyeret Aldo yang masih menangis histeris, Ibu Yuli yang pingsan-pingsan ayam, dan Naila yang berjalan tertunduk malu, keluar dari ruangan itu. Suara raungan Aldo masih terdengar menggema di lorong hingga pintu lift tertutup, membawa pergi sampah-sampah kehidupan Farisa. Di dalam ruangan, Farisa menghembuskan napas panjang. Ia berbalik memeluk ayahnya. Pertahanan dirinya runtuh sedikit, air matanya menetes, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pelepasan. Ia menang. Ia selamat. Dan ia siap melihat karma bekerja dengan caranya sendiri yang jauh lebih kejam di luar sana. Matahari siang itu bersinar terik, seolah tanpa ampun membakar kulit siapa saja yang terpapar langsung di bawahnya. Di trotoar depan gedung perkantoran megah milik ayah Farisa, 3 sosok manusia berdiri dengan wajah hampa dan penampilan yang kontras dengan lingkungan sekitarnya. Aldo, Ibu Yuli, dan Naila baru saja diusir secara paksa oleh petugas keamanan. Mereka berdiri termangu di pinggir jalan raya yang bising, debu jalanan beterbangan menerpa wajah mereka yang masih basah oleh keringat dingin dan sisa air mata. Mobil dinas mewah yang tadi pagi mereka tumpangi dengan bangga kini, sudah dibawa kembali ke garasi perusahaan. Dompet Aldo kosong, kartu kreditnya sudah diblokir, dan cincin pernikahan yang dilempar Farisa tadi tertinggal di lantai ruang rapat karena Aldo terlalu panik saat diseret keluar. Mereka benar-benar tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang melekat di badan dan rasa malu yang tak tertahankan. Orang-orang yang berlalu lalang menatap mereka dengan pandangan aneh. Bagaimana tidak? Ibu Yuli mengenakan kebaya pesta yang mencolok namun duduk lemas di atas trotoar kotor,
Naila menangis sesenggukan sambil memegangi perutnya, dan Aldo yang berjas rapi tampak seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Keheningan di antara mereka pecah ketika Ibu Yuli mulai menyalahkan keadaan. Dengan suara serak, wanita tua itu memukul lengan Aldo. Ia meraung, menanyakan bagaimana nasibnya sekarang. Ia menuntut Aldo untuk bertanggung jawab, karena sudah membawanya jauh-jauh dari kampung hanya untuk dipermalukan seperti ini. Ibu Yuli juga menyalahkan Naila. Ia menunjuk wajah Naila dengan telunjuknya yang gemetar, menuduh Naila sebagai pembawa sial. Menurut Ibu Yuli, jika saja Naila tidak menggoda Aldo, Farisa tidak akan semurka ini dan ia masih bisa menikmati fasilitas mewah di rumah menantunya. Naila yang sedang hamil muda dan emosinya labil tidak terima disalahkan. Ia membalas bentakan Ibu Yuli dengan suara melengking. Naila berteriak bahwa ia adalah korban janji manis Aldo. Ia mengatakan bahwa ia mau menjadi selingkuhan karena Aldo menjanjikan kemewahan, bukan kemiskinan dan penghinaan di pinggir jalan seperti ini. Pertengkaran hebat terjadi di pinggir jalan, menjadi tontonan gratis bagi para pengendara ojek daring yang sedang mangkal di dekat sana. Aldo tidak menggubris pertengkaran ibu dan selingkuhannya. Pikirannya dipenuhi oleh teror yang jauh lebih nyata daripada omelan ibunya. Ia teringat pada rentenir. Hari ini adalah hari jatuh tempo pembayaran bunga pertama, sekaligus pelunasan pokok, jika ia ingin mengambil kembali sertifikat rumah itu. Masalahnya, sertifikat yang ia jaminkan ternyata palsu, dan ia tidak punya uang sepeser pun. Aldo merogoh saku celananya, mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari nomor tidak dikenal. Jantung Aldo rasanya mau copot. Ia tahu siapa yang menelepon. Para penagih hutang itu pasti sudah mencium gelagat buruk. Aldo berniat mematikan ponselnya dan kabur, tapi sebelum ia sempat menekan tombol, sebuah pesan masuk. Isinya singkat namun mengerikan, "Kami tahu kamu di mana. Jangan lari atau ibumu yang jadi jaminan." Aldo mematung. Matanya liar menyapu sekeliling, mencari tanda-tanda bahaya. Benar saja, dari arah tikungan jalan, 3 buah motor sport hitam melaju pelan melawan arus lalu lintas dan berhenti tepat di depan mereka. Pengendaranya adalah pria-pria bertubuh kekar dengan jaket kulit hitam dan wajah sangar. Mereka turun dari motor dengan santai namun mengintimidasi. Aura kekerasan langsung terasa di udara. Aldo mengenali salah satu dari mereka, orang kepercayaan bos rentenir yang waktu itu mengurus pencairan dananya. Pria itu membuka helmnya, menatap Aldo dengan senyum miring yang memperlihatkan deretan gigi kuning. Ia mendekati Aldo, menepuk pipi Aldo pelan namun terasa menyakitkan. Pria itu bertanya dengan nada ramah yang dibuat-buat, menanyakan di mana uang mereka. Aldo mundur ketakutan, lidahnya keluh. Ia mencoba berbohong, mengatakan bahwa ada kendala teknis di bank dan uangnya baru cair besok. Namun, preman itu tidak bodoh. Ia tertawa keras. Tawa yang membuat Naila menjerit ketakutan dan bersembunyi di balik punggung Ibu Yuli. Pria itu mencengkeram kerah jas Aldo, menariknya hingga wajah mereka berjarak hanya beberapa sentimeter. Ia berbisik kasar, mengatakan bahwa bos mereka sudah mengecek keaslian sertifikat yang Aldo jaminkan ke Badan Pertanahan Nasional pagi ini, karena curiga dengan gelagat Aldo. Hasilnya, sertifikat itu bodong. Itu artinya Aldo telah melakukan penipuan terhadap lintah darat. Di dunia hitam, menipu rentenir hukumannya jauh lebih berat daripada hukum negara. Pria itu memberi kode pada temannya. 2 orang preman lainnya langsung menyergap Aldo, memiting tangannya ke belakang. Aldo berteriak kesakitan, memohon ampun, mengatakan ia tidak tahu kalau sertifikat itu palsu. Tapi teriakan Aldo hanya dianggap angin lalu. Mereka mulai menyeret Aldo menuju sebuah mobil van hitam yang baru saja berhenti di tepi jalan. Ibu Yuli histeris melihat anak semata wayangnya diperlakukan seperti binatang. Ia mencoba menarik baju salah satu preman itu, memohon agar anaknya dilepaskan. Namun tenaga wanita tua renta tentu tidak sebanding. Salah satu preman itu mendorong Ibu Yuli dengan kasar, hingga ia terjerembab ke aspal panas. Lututnya lecet, kebaya mahalnya kotor oleh debu jalanan. Ibu Yuli menangis meraung-raung, memanggil nama Aldo. Sementara itu, Naila yang ketakutan setengah mati justru mencoba melarikan diri. Ia melihat celah saat para preman sibuk mengurus Aldo dan ibunya. Naila berjalan mundur perlahan, lalu berbalik badan hendak lari menuju pangkalan ojek. Ia tidak peduli lagi dengan Aldo atau Ibu Yuli, yang penting ia dan bayinya selamat. Namun, karma belum selesai bermain dengannya. Baru beberapa langkah Naila berlari, sebuah mobil patroli polisi dengan sirine meraung berhenti menghadang langkahnya. 2 orang polisi wanita turun dan langsung mencegat Naila. Naila bingung dan panik. Ia bertanya ada apa. Ia merasa tidak melakukan kejahatan apapun. Polisi itu menunjukkan surat penangkapan.
Farisa ternyata tidak main-main dengan ucapannya. Ia telah melaporkan Naila atas tuduhan penggelapan dana. Selama ini, Farisa sering menitipkan uang belanja bulanan atau uang arisan kepada Naila untuk dibayarkan, namun ternyata uang itu sering dipotong atau dipakai pribadi oleh Naila. Farisa memiliki bukti transfer dan catatan keuangan yang lengkap. Naila meronta, berteriak bahwa itu hanya salah paham, bahwa ia sahabat Farisa. Tapi polisi tidak peduli. Borgol besi dingin terpasang di pergelangan tangan Naila. Wanita hamil itu digiring masuk ke dalam mobil polisi, menangis meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam hitungan jam. Kembali ke Aldo, situasi semakin kacau. Para preman itu hendak memasukkan Aldo ke dalam mobil van ketika sirine polisi lain terdengar mendekat. Rupanya, keributan di pinggir jalan protokol itu memancing perhatian patroli, ditambah laporan dari pihak keamanan gedung Ayah Farisa tentang adanya keributan. Melihat polisi datang, para preman itu tidak mau ambil risiko tertangkap. Mereka melepaskan Aldo dengan kasar, menendang perutnya sekali sebagai salam perpisahan, lalu kabur memacu motor mereka dengan kecepatan tinggi membelah kemacetan. Aldo terbatuk-batuk memegangi perutnya yang sakit, tersungkur di trotoar. Ia pikir ia selamat, tapi ternyata polisi datang bukan untuk menolongnya, melainkan untuk menangkapnya. Ayah Farisa telah melaporkan Aldo atas dugaan pemalsuan dokumen dan percobaan penipuan menggunakan aset orang lain, kasus sertifikat rumah. Aldo tidak bisa berkutik. Di depan mata ibunya sendiri, Aldo diborgol. Pemandangan siang itu sungguh tragis sekaligus melegakan bagi siapapun yang mengetahui cerita sebenarnya. Aldo digiring masuk ke mobil polisi dengan wajah lebam dan pakaian kusut. Naila sudah lebih dulu diamankan di mobil terpisah. Tinggallah Ibu Yuli sendirian di trotoar itu. Wanita yang tadi pagi datang dengan dagu terangkat tinggi, kini duduk bersimpuh di atas aspal panas, meratapi nasib. Anak kebanggaannya ditangkap polisi karena penipuan, calon menantu idaman yang ia banggakan ternyata penjahat penggelapan uang, dan ia sendiri kini terlantar di kota besar tanpa uang sepeser pun untuk pulang ke kampung. Tidak ada yang menolongnya. Orang-orang hanya menonton, merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, mungkin akan memviralkannya di media sosial dengan judul, Karma Instan Keluarga Serakah. Dari kejauhan, sebuah mobil sedan hitam mewah melintas perlahan. Kaca jendelanya yang gelap turun sedikit, hanya cukup untuk memperlihatkan sepasang mata yang menatap kejadian itu dengan datar. Itu Farisa. Ia melihat semuanya. Ia melihat mantan suaminya diseret polisi, ia melihat mantan sahabatnya menangis di balik jeruji mobil patroli, dan ia melihat mantan mertuanya yang jahat kini terhina di jalanan. Tidak ada rasa kasihan di hati Farisa. Ia sudah memberikan mereka kesempatan berkali-kali untuk sadar, tapi mereka memilih keserakahan. Farisa menutup kembali kaca mobilnya. Ia memerintahkan sopir untuk jalan terus. Ia tidak akan berhenti. Ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Baginya, sampah sudah dibuang pada tempatnya, dan kini saatnya ia membersihkan sisa-sisa debu dalam hidupnya untuk melangkah ke masa depan yang bersih. Mobil Farisa melaju menembus keramaian kota, meninggalkan drama menyedihkan di trotoar itu sebagai sejarah kelam yang sudah ditutup bukunya. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa menggemparkan di depan gedung perkantoran itu. Waktu berjalan dengan cara yang sangat berbeda bagi setiap orang yang terlibat dalam kisah ini. Bagi Aldo, waktu terasa merayap lambat dan menyiksa di balik jeruji besi lembaga pemasyarakatan. Ia divonis bersalah atas kasus pemalsuan dokumen dan penipuan, ditambah lagi beban hutang pada rentenir yang membuatnya tidak tenang meski berada di dalam penjara. Di dalam sel yang sempit dan pengap, Aldo kehilangan segala arogansinya. Ia bukan lagi pria necis yang sok kuasa. Rambutnya kini dicukur habis. Tubuhnya kurus kering karena stres dan makanan penjara yang seadanya. Ia sering menjadi sasaran perundungan narapidana lain yang membenci kasus penipuan keluarga. Setiap malam, Aldo tidur meringkuk di lantai yang dingin, ditemani penyesalan yang tak berujung. Ia sering bermimpi tentang kehidupan nyamannya dulu bersama Farisa. Tentang kopi hangat yang selalu tersedia di pagi hari, tentang baju yang wangi, dan tentang senyum tulus istrinya. Saat terbangun, ia hanya mendapati tembok beton yang lembab dan bau pesing. Ia merindukan Farisa, bukan karena cinta, tapi karena ia sadar betapa bodohnya ia melepaskan berlian demi segenggam kerikil tajam. Nasib Naila pun tidak kalah menyedihkan. Karena kondisinya yang hamil besar, proses hukumnya sedikit tertunda, namun ia harus menjalani masa tahanan kota dengan pengawasan ketat dan hidup dalam kemiskinan mutlak. Ia melahirkan di sebuah puskesmas kecil dengan fasilitas seadanya, tanpa didampingi suami atau keluarga. Anak yang dilahirkannya laki-laki, persis seperti harapan Ibu Yuli dulu, namun kelahirannya tidak disambut dengan pesta mewah atau kamar bayi megah. Bayi itu lahir dalam tangis kekurangan.
Naila harus bekerja serabutan sebagai buruh cuci harian sambil menggendong bayinya, karena tidak ada tempat penitipan anak yang murah. Wajah cantiknya yang dulu selalu terawat kini kusam, dan terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ia tinggal di sebuah kontrakan petak sempit di gang kumuh yang atapnya bocor setiap hujan. Setiap kali melihat anaknya menangis kelaparan, Naila mengutuk dirinya sendiri. Ia teringat bagaimana dulu ia menghina Farisa. Kini, ia merasakan betapa beratnya hidup tanpa dukungan. Hidup yang ia hancurkan sendiri demi nafsu sesaat. Sementara itu, di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Ibu Yuli menjalani sisa hidupnya dalam kesepian yang mencekam. Setelah kejadian penangkapan itu, ia dipulangkan oleh dinas sosial ke kampung halamannya. Namun, berita tentang kejahatan anaknya sudah menyebar luas hingga ke pelosok desa. Tetangga-tetangga yang dulu ia pameri tentang kesuksesan anaknya, kini memandangnya dengan sinis. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Warung-warung enggan memberinya hutang. Ibu Yuli terserang stroke ringan akibat syok berkepanjangan, membuat separuh tubuhnya sulit digerakkan. Ia harus menyeret kakinya untuk sekadar mengambil air minum. Rumahnya yang dulu rapi kini berantakan dan kotor, karena ia tidak sanggup membersihkannya. Seringkali ia duduk melamun di teras, menatap jalanan kosong, berharap mobil mewah Aldo akan datang menjemputnya. Tapi itu hanya halusinasi. Ia teringat betapa baiknya Farisa dulu. Menantunya yang selalu mengirimkan obat, pakaian, dan uang tanpa pernah mengeluh. Ibu Yuli menangis dalam diam, air matanya jatuh ke lantai tanah yang berdebu. Kesombongannya telah membakar jembatan menuju kebahagiaan, dan kini ia terperangkap dalam pulau penyesalan seorang diri. Kontras dengan penderitaan mereka bertiga, kehidupan Farisa justru bersinar terang benderang. Bebas dari beban benalu yang selama ini menghisap energinya, Farisa kini fokus mengembangkan bisnis warisan ayahnya. Ia merombak total manajemen perusahaan, membawa inovasi baru yang membuat keuntungan perusahaan melonjak tajam. Penampilannya semakin anggun dan berkelas. Wajahnya yang dulu sering terlihat sendu karena tekanan batin, kini selalu dihiasi senyum tulus yang memancarkan ketenangan jiwa. Farisa juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu wanita-wanita korban kekerasan rumah tangga dan pengkhianatan untuk bangkit kembali, persis seperti yang ia lakukan pada dirinya sendiri. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Rumah tangganya yang hancur tidak membuatnya trauma, melainkan membuatnya semakin kuat dan selektif. Ayahnya sangat bangga melihat transformasi putrinya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, menikmati hasil kerja keras mereka dengan damai, tanpa ada lagi ketakutan akan dimanfaatkan oleh orang-orang licik. Suatu sore yang cerah, Farisa sedang duduk santai di sebuah kafe outdoor favoritnya, menikmati secangkir teh chamomile hangat sambil membaca buku. Angin sepau-sepau memainkan ujung jilbabnya. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Farisa melirik layar ponsel itu. Sebuah nomor tidak dikenal muncul, namun kode areanya berasal dari wilayah tempat penjara Aldo berada. Farisa tahu, itu pasti Aldo. Mungkin ia meminjam ponsel sipir atau menyelundupkan ponsel ke dalam sel, mencoba menghubungi Farisa untuk memohon bantuan, meminta uang, atau sekadar meminta maaf demi meringankan rasa bersalahnya. Dulu, Farisa mungkin akan mengangkatnya, mendengarkan dengan hati berdebar, dan mungkin luluh. Tapi Farisa yang sekarang adalah wanita baru. Ia menatap layar itu tanpa emosi. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak, hanya rasa tidak peduli yang mutlak. Aldo baginya adalah masa lalu yang sudah selesai, sebuah bab buku yang sudah ia tutup rapat dan ia buang kuncinya. Farisa tersenyum tipis, sangat tipis. Jari telunjuknya yang lentik bergerak perlahan menuju layar ponsel. Ia tidak menggeser tombol hijau untuk menjawab, melainkan menekan tombol merah untuk menolak panggilan. Tidak berhenti di situ, ia masuk ke menu pengaturan panggilan dan memilih opsi, blokir nomor. Layar ponsel kembali tenang, menampilkan wallpaper pemandangan alam yang indah. Farisa kembali menyesap teh hangatnya, merasakan kehangatan cairan itu mengalir ke dalam tubuhnya, sehangat perasaan merdeka yang kini ia miliki sepenuhnya. Ia mengangkat wajahnya, menatap langit sore yang berwarna jingga keemasan. Hidupnya baru saja dimulai kembali, dan kali ini, ia adalah penulis skenarionya sendiri, tanpa ada tokoh antagonis yang bisa mengacaukannya lagi. Di kejauhan, burung-burung terbang bebas kembali ke sarangnya. Sama seperti hati Farisa yang akhirnya pulang ke tempat yang damai dan bahagia. 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 Damai dan bahagia.